Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E yang beranggotakan saya sendiri, Mela Arvina, Muhammad Erdiansyah, dan Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah materi, yaitu mengenai rekursif, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Salsabila, beserta dengan Search Coach yang akan dijelaskan oleh Muhammad Erdiansyah. Oke, kita masuk ke penjelasan apa itu rekursif. Salah satu konsep paling dasar dalam ilmu komputer dan pemrograman adalah penggunaan fungsi sebagai abstraksi untuk kode-kode yang digunakan berulang kali. Kedekatan ilmu komputer dengan matematika juga menyebabkan konsep-konsep fungsi pada matematika seringkali dijumpai. Salah satu konsep fungsi pada matematika yang ditemui pada ilmu komputer adalah fungsi rekursif, yang artinya adalah fungsi atau proses yang memanggil dirinya sendiri. Kode berikut memperlihatkan contoh fungsi rekursif untuk menghitung hasil kali dari dua bilangan. Dapat kita lihat bagaimana contoh kodenya. Bagaimana cara kerja fungsi rekursif ini? Sederhananya, selama nilai B bukan 1, fungsi akan terus memanggil perintah A tambah kali A B kurang 1, yang tiap tahapnya memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi nilai B. Mari kita coba panggil fungsi kali dan uraikan langkah pemanggilannya. Di sini kita akan memanggil fungsi kali 2 dikali 4. Nah, di sini merupakan uraian langkah-langkah pemanggilannya. Dapat kita lihat 2 tambah kali 2, 3. Kenapa 3? Karena pada rumusnya terdapat B kurang 1. Maka di sini akan mengurangi nilai dari B. Perhatikan bahwa sebelum melakukan penambahan, program melakukan pemanggilan fungsi rekursif terlebih dahulu, sampai fungsi rekursif mengembalikan nilai pasti. Setelah menghilangkan semua pemanggilan fungsi penambahan, baru dilakukan, mulai dari nilai kembalian dari fungsi yang paling terakhir. Mari kita lihat contoh fungsi rekursif lainnya yang digunakan untuk melakukan perhitungan faktorial. Nah, ini adalah contoh kode untuk perhitungan faktorial, di mana untuk fungsi faktorial memiliki cara kerja yang sama dengan fungsi kali. Mari kita panggil dan lihat pemanggilannya. Di sini kita akan memanggil faktorial dari 5. Nah, ini kemudian kita ikutin bagaimana rumus yang sudah shortcut yang sudah kita tulis. Nah, ini hasilnya faktorial dari 5 yaitu 120. Dengan melihat kemiripan cara kerja serta kode dari fungsi faktorial dan kali, kita dapat melihat bagaimana fungsi rekursif memiliki dua ciri khas. Yang pertama, fungsi rekursif selalu memiliki kondisi yang menyatakan kapan fungsi tersebut berhenti. Kondisi ini harus dapat dibuktikan akan tercapai, karena jika tidak tercapai, maka kita tidak dapat membuktikan bahwa fungsi akan berhenti, yang berarti algoritma kita tidak benar. Yang kedua, fungsi rekursif selalu memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi atau memecahkan data masukan setiap panggilannya. Hal ini penting diingat karena tujuan utama dari rekursif ialah memecahkan masalah dengan mengurangi masalah tersebut menjadi masalah-masalah kecil. Setiap fungsi rekursif yang ada harus memenuhi kedua persyaratan tersebut untuk memastikan fungsi rekursif dapat berhenti dan memberikan hasil. Fungsi rekursif dan iterasi. Pembaca yang jeli akan menyadari bahwa kedua contoh fungsi rekursif yang diberikan sebelumnya, yaitu faktorial dan kali, dapat diimplementasikan tanpa menggunakan fungsi rekursif. Berikut adalah contoh kode untuk perhitungan faktorial tanpa menggunakan rekursif. Nah, ini merupakan kode tanpa menggunakan rekursif. Dalam menghitung nilai faktorial menggunakan iterasi, kita meningkatkan nilai hasil terus-menerus sampai mendapatkan jawaban yang tepat. Yang perlu kita pastikan benar pada fungsi ini adalah berapa kali kita harus meningkatkan nilai hasil. Jika jumlah peningkatan salah, maka hasil akhir yang didapatkan juga akan salah.
Pendekatan iteratif berbeda dengan rekursif dalam hal ini. Jika pendekatan rekursif memecah-mecah masalah untuk kemudian menyelesaikan masalah sedikit demi sedikit, pendekatan iteratif justru langsung mencoba menyelesaikan masalah tanpa memecah-mecahkan masalah tersebut menjadi lebih kecil terlebih dahulu. Lalu, kapan dan kenapa kita harus menggunakan rekursif? Meskipun dapat menyelesaikan masalah yang sama, terdapat beberapa permasalahan atau solusi yang lebih tepat diselesaikan dengan menggunakan fungsi rekursif. Salah satu contoh dari masalah ini adalah penelusuran data di dalam sebuah binary tree. Sebuah binary tree yang dapat didefinisikan sebagai sebuah pohon dengan jumlah cabang yang selalu 2. Secara alami adalah struktur data rekursif. Ini dapat kita lihat sebuah binary tree. Perhatikan bagaimana bola hijau adalah binary tree di dalam binary tree yang lebih besar atau bola biru. Hal inilah yang menyebabkan binary tree dikatakan sebagai struktur data rekursif. Sebagai struktur rekursif, tentunya penelusuran binary tree akan lebih mudah dilakukan secara rekursif dibandingkan iterasi. Hal ini sangat kontras dengan misalnya pencarian karakter di dalam string. Sebagai data yang disimpan secara linear, pencarian karakter dalam string akan lebih mudah untuk dilakukan secara iteratif. Untuk mempermudah ilustrasi, mari kita lakukan perbandingan antara implementasi rekursif dan iteratif untuk masalah yang lebih cocok diselesaikan dengan masing-masing pendekatan. Misalnya implementasi algoritma Euclidean untuk menghitung faktor persekutuan terbesar yang lebih cocok untuk diimplementasikan dengan metode rekursif sebagai berikut. Dapat kita lihat yang atas merupakan contoh dari penggunaan rekursif dan yang jika diimplementasikan dengan menggunakan iterasi adalah yang bawah sebagai berikut. Nah, jika dibandingkan dengan fungsi matematis dari algoritma Euclidean, tentunya implementasi secara rekursif lebih sederhana dan mudah dimengerti dibandingkan secara iterasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila. Kepada Salsabila dipersilahkan. Selanjutnya kita akan membahas tail call. Jadi dalam membuat sebuah fungsi rekursif, pada satu titik kita akan harus memanggil fungsi itu sendiri. Tapi pemanggilan diri sendiri di dalam fungsi memiliki sebuah konsekuensi, yaitu penggunaan memori. Dengan memanggil diri sendiri, secara otomatis sebuah fungsi akan memerlukan memori tambahan untuk menampung seluruh variabel baru, serta proses yang harus dilakukan terhadap nilai-nilai baru tersebut. Nah, penambahan memori ini seringkali menyebabkan yang namanya stack overflow, yaitu ketika pemanggilan rekursif yang terlalu banyak. Untuk menanggulangi stack overflow ini, hadirlah sebuah fungsi yang bernama tail call. Jadi, apa itu tail call? Tail call itu adalah pemanggilan fungsi sebagai perintah terakhir di dalam fungsi lain, yaitu ketika memanggil sebuah fungsi pada bagian akhir dari fungsi lain, maka telah melakukan tail call. Contohnya seperti ini. Pada kode ini, pemanggilan fungsi lain sebagai kode terakhir yang dieksekusi oleh fungsi dapat dikatakan sebagai tail call. Yang perlu diingat adalah bahwa tail call ini tidak selamanya harus berada di akhir secara eksplisit. Yang penting adalah bahwa kode terakhir yang dieksekusi adalah pemanggilan dari fungsi lain. Contoh lainnya adalah seperti berikut ini. Pada fungsi tail call, pemanggilan terhadap fungsi 1 maupun fungsi 2 merupakan contoh dari tail call, meskipun pemanggilan fungsi 1 tidak berada pada akhir secara jelas. Jika ingin membuat sebuah fungsi rekursif yang memanfaatkan tail call, kita harus memastikan kode terakhir yang dieksekusi merupakan fungsi lain, tanpa operasi lanjutan. Nah, implementasi algoritma rekursif disarankan untuk mengadopsi atau menggunakan tail call karena source code dari fungsi rekursif yang memakan banyak memori. Jika fungsi ini diimplementasikan oleh bahasa pemrograman, maka akan terdeteksi adanya tail call pada sebuah fungsi untuk kemudian dijalankan sebagai perulangan dan menghindari penggunaan memori yang berlebihan. Nah, selanjutnya apa itu analisis algoritma rekursif? Jadi pada algoritma rekursif, kita tidak dapat secara langsung melihat berapa kali bagian rekursif dari algoritma akan dijalankan.
pada algoritma yang menggunakan perulangan for sebagai contoh, kita dapat langsung menghitung jumlah perulangan untuk menghitung total langkah yang dibutuhkan. Dalam algoritma rekursif ini, jumlah perulangan tidak secara jelas bisa didapatkan karena informasi yang kita miliki adalah kapan algoritma berhenti, tapi bukan berapa kali kode dieksekusi. Perhatikan contoh berikut. Pada kode berikut ini, salah satu informasi yang kita dapatkan di sini adalah kapan algoritma berhenti melakukan rekursif, yaitu pada saat n sama dengan 1. Informasi lain yang kita miliki adalah berkurangnya jumlah data pada setiap pemanggilan faktorial yang ditandai dengan n kurang 1. Cara menganalisa algoritma ini yaitu dengan menggambarkan fungsi matematika dari faktorial terlebih dahulu. Jadi, kunci dari perhitungan kompleksitas untuk algoritma rekursif terdapat pada fungsi matematis algoritma dan definisi kapan berhentinya fungsi rekursif tersebut. Setelah mengetahui secara teoritis apa itu fungsi rekursif, maka didapat kesimpulan yaitu fungsi rekursif merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Dalam fungsi rekursif terdapat dua komponen penting, yaitu kondisi kapan berhentinya fungsi dan pengurangan atau pembagian data ketika fungsi memanggil dirinya sendiri. Selain itu, di dalam fungsi rekursif terdapat juga teknik tail call. Meskipun teknik ini tidak selalu diimplementasikan oleh semua bahasa pemrograman, selain sebagai fungsi, konsep rekursif juga digunakan untuk struktur tree atau list. Pada bagian ini saya akan membuat sebuah program menggunakan rekursif, yaitu kita ambil untuk mencari sebuah angka. Jadi, cetak Nah, ini sudah jadi kode programnya, coba kita runkan. Nah, jadi ini adalah output dari program yang kita buat menggunakan rekursif. Dia sama seperti perulangan, namun kodenya lebih sederhana dan menggunakan fungsi pemanggilan yaitu berupa cetak angka di akhir dari kode programnya. Untuk penjelasan fungsi pada setiap kode program ini akan dijelaskan oleh Muhammad Erdiansyah. Nah, bagaimana dari sintaks di atas yang panjang ini kan bisa menampilkan program rekursif? Berikut adalah penjelasannya. Kita mengetahui bahwa pemrograman Java itu bersifat object-oriented programming, yang artinya pemrograman Java itu harus bersifat objektif. Baiklah, kita langsung bedah saja programnya ya. Pada baris ke-1 yaitu ada public class cetak angka. Setiap baris kode yang dijalankan di Java harus berada dalam kelas ini. Dalam contoh kita menamakan kelasnya sebagai cetak angka. Kelas harus dimulai dengan huruf besar di pertamanya. Sebagai catatan, Java peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. Dalam arti cetak angka, huruf C besar dan huruf C kecil itu memiliki arti yang berbeda. Kemudian nama file Java harus cocok dengan nama kelasnya. Seperti ini, cetak angka, C besar, dan A besar, maka di kelasnya juga seperti itu. Dan pada akhirnya kita tambahi akhiran .java. Kemudian kita masuk pada baris selanjutnya, itu baris kedua. Ada public static void main. Sintaks ini merupakan sebuah metode yang fungsinya adalah untuk tempat menjalankan sintaks.
atau coding yang pertama kali akan dijalankan oleh programnya. Setiap apapun yang ada dalam metode main akan dieksekusi terlebih dahulu. Untuk saat ini, ingatlah bahwa setiap program Java memiliki nama kelas yang harus cocok dengan nama file, dan bahwa setiap program harus berisi main method. Kita masuk baris berikutnya, yaitu baris ketiga. Di sini kita menuliskan cetak angka (1) titik koma. Baris selanjutnya, baris kelima, static void cetak angka integer angka. Pada baris ini terdapat integer. Integer adalah tipe data untuk angka numerik yang tidak menggunakan koma. Untuk tipe data 32 bit. Pada baris ke-6, yaitu if angka lebih kecil sama dengan 10, kondisi if ini akan dijalankan jikalau nilai yang diketahui sama dengan kondisi jika angka lebih kecil atau sama dengan 10. Pada baris selanjutnya, yaitu baris ke-7, terdapat sistem out.print. Di dalam metode main, kita dapat menggunakan print. Metode ini untuk mencetak suatu baris teks ke layar. Pada baris ke-8, terdapat operator increment, yaitu plus angka adalah prefix increment. Menambahkan satu pada variabel angka dan kemudian menggunakannya dalam ekspresi. Baiklah, sekian saja penjelasan saya mengenai sintaks program rekursif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.